Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang coaching dalam supervisi akademik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Saya Muhammad Iqbal Rifki dari SMPN 1 Padangan, Kabupaten Bojonegoro. saya Muhammad Imam Rofi dari SLBN Tubrasanom Bojonegoro. Dan saya M. Samsul Anam dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Imam, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Iqbal. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak, pagi ini ada sesi coaching kan? Oh iya Pak, kebetulan nanti saya akan melaksanakan sesi coaching pada jam 9 ya. Baik Bapak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Ya, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Insya Allah saya sudah siap Pak. Dan sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal yang sudah bersedia menjadi pengamat saya ketika saya melaksanakan coaching ini. Baik Bapak, sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya saya akan bertanya kepada Bapak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, poin yang pertama, ya, saya akan melihat percakapan Bapak sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Yang kedua, saya akan mengamati percakapan Bapak saat coaching, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching apa belum. Terus yang ketiga, kompetensi inti dari percakapan coaching, apakah sudah ada atau tidak di dalam Bapak nanti. Apakah Bapak sudah jelas Bapak tentang rubrik penilaiannya? Alhamdulillah sudah sangat jelas Pak. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Pak mengenai kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti. Baik Pak. Jadi saya melaksanakan coaching nanti, saat melaksanakannya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang tersebut. Ya. Oke Pak, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi? Untuk yang ingin saya kembangkan pada bagian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan tersebut. Baik Pak, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching nanti? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan, yang pertama saya mampu menyimak Pak, menyimak dan juga fokus mendengarkan coaching, dan serta nantinya saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pendengar. Baik Pak, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin Bapak capai, dan saya ingin observasi. Selanjutnya Bapak bisa melanjutkan sesi coachingnya, dan nanti setelah selesai kita akan melakukan sesi post observasi. Terima kasih Bapak, semoga sukses untuk depannya. Saya ucapkan terima kasih juga, dan sama-sama terima kasih atas kerjasama. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Samsul? Alhamdulillah baik dan sangat sehat Pak Imam hari ini. Oh iya, tadi katanya Pak Samsul ingin ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Samsul jika ada yang disampaikan. Ya itulah Pak Imam. Jadi sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah, namun saya
bingung ini mau mengutarakannya pada siapa gitu ya. Kira-kira Pak Imam ada waktu enggak Pak Imam? Silakan Pak Samsul, jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Kebetulan saya sedang tidak sibuk hari ini. Begitu ya Pak Imam. Alhamdulillah Pak Imam. Jadi begini Pak Imam, sebelumnya. Jadi beberapa hari ini pikiran saya itu agak tidak tenang Pak Imam, karena murid di kelas saya itu ada sebagian beberapa yang sering tidak masuk tanpa keterangan. Dan saya sebagai wali kelasnya, banyak guru makbul yang mengaku ke saya bahwa murid tersebut sudah begitu ketinggalan jauh materi pembelajaran. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak? Dan kira-kira apa yang Pak Samsul harapkan dari hasil pembicaraan ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, tentang bagaimana caranya supaya murid tersebut itu dapat masuk kembali setiap hari seperti biasanya dan juga dapat mengejar ketinggalan materi yang selama ini dia tinggalkan. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan tentang kira-kira apa yang menyebabkan anak di panjenengan itu tidak masuk tanpa keterangan? Menurut hasil pengamatan saya, kemungkinan yang menyebabkan murid saya sering tidak masuk sekolah itu ada beberapa hal. Yang pertama, takut mendapatkan sanksi atau hukuman dari guru atas pelanggaran atau mungkin hal-hal lain yang terkait dengan disipliner yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, mungkin karena masih ada sebagian guru itu yang sering memberikan hukuman ketika siswa itu melakukan kesalahan, sehingga mereka merasa takut dan tidak nyaman, sehingga menghindarinya dengan cara memutuskan tidak masuk sekolah. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua karena sibuk bekerja, dan yang ketiga, apabila ada hal yang ada hal yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan lebih dari 3 kali, mestinya kan saya harus mengunjunginya. Tapi sampai hari ini memang itu kesalahan saya juga. Saya belum melakukan home visit ke rumah itu. Mungkin dengan home visit mestinya saya bisa memberikan motivasi pada anak itu untuk bisa masuk sekolah lagi mestinya. Wah, menarik sekali topik obrolan kita pada kesempatan kali ini Pak. Nah, yang saya tangkap ada 3 penyebabnya. Yang pertama itu ketika anak melakukan kesalahan, dia diberi hukuman dan sehingga meninggalkan rasa takut. Yang kemudian kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, tentang pelaksanaan visit yang belum Pak Samsul seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan kembali, kira-kira apa sih yang membuat anak didik Pak Samsul itu bisa termotivasi lagi untuk semangat dan belajar? Menurut saya, siswa itu butuh memperhatikan dari gurunya. Mungkin saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari hal kecil, yaitu menanyakan kondisi anak, kemudian menanyakan hal-hal yang dirasakan oleh anak, serta mungkin ada masalah-masalah kecil atau masalah keluarga yang mereka alami, sehingga hal-hal seperti itu bisa membantu siswa menemukan solusi permasalahan yang ada pada mereka, bukan malah kemudian mungkin mencaci menghukum siswa yang bermasalah. Selanjutnya, melibatkan guru BK dan orang tua untuk menangani siswa yang tidak masuk tanpa keterangan, karena kita tentunya tidak bisa menangani itu sendirian. Dan yang terakhir mungkin yaitu melakukan home visit ke rumah siswa yang tidak masuk sekolah tersebut untuk mengetahui sebabnya, alasannya apa anak itu sampai tidak masuk sekolah, sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Kira-kira begitu Pak. Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Samsul tadi. Terus saya bertanya lagi, bagaimana sih agar murid dari Pak Samsul tersebut bisa mengejar ketertinggalan materi yang mereka alami? Menurut saya, untuk siswa yang tertinggal dalam mengikuti materi pembelajaran, pertama yang harus dilakukan adalah tentunya memberikan motivasi pada anak itu agar mereka
memiliki semangat kembali untuk belajar. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang ada di kelasnya untuk merencanakan kegiatan untuk siswa yang tertinggal materi pembelajaran tersebut. Berkoordinasi dengan pengajar mata pelajaran itu ya untuk memberikan bahan materi atau mungkin tugas-tugas yang pernah diberikan pada siswa itu yang belum dikerjakan, sehingga nantinya bisa mereka dapat mengejar ketertinggalan materi pelajaran tersebut. Mungkin itu. Oke Pak, baik. Saya juga setuju dan betul sekali apa yang Bapak sampaikan. Dan saya yakin sekali bahwa misalnya Pak Samsul itu bisa menggunakan berbagai cara agar yang bersiswa yang bersangkutan itu dapat mengejar ketertinggalan materi tersebut Pak. Selanjutnya, rencana apa yang Pak Samsul lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi? Mungkin langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah saya akan mempraktekkan segitiga restitusi, di mana siswa yang bermasalah dan saya akan berusaha menghindari menghukum siswa agar siswa itu tetap merasa nyaman dan tidak ada perasaan takut. Kemudian yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berdiferensiasi agar mereka selalu antusias dan semangat dan memiliki semangat untuk bersekolah dan memiliki pembelajaran. Tidak ada beban lagi bagi mereka untuk mengikuti mata pelajaran meskipun sudah ketertinggalan. Yang ketiga, selalu berkolaborasi dengan semua pihak untuk menangani masalah siswa, khususnya siswa yang sering tidak masuk tanpa keterangan. Dan yang keempat, saya ingin berkoordinasi dengan semua guru untuk memberi bahan materi atau tugas kepada siswa yang tertinggal banyak pelajaran dan memfasilitasi siswa tersebut agar dapat mengejar ketertinggalan materi pembelajarannya. Mungkin itu Pak. Wah, bagus sekali Pak. Bagus sekali Pak rencananya Pak ya. Untuk komitmen apa yang Pak Samsul rencanakan terhadap yang Bapak sampaikan? Menurut saya begini, komitmen yang saya ingin berkomitmen menjadi guru yang sebagai pembimbing, bukan pendukung, jadi sebagai partner bagi siswa. Peran guru bukan saja memberi materi pembelajaran, tetapi juga menjadi panutan bagi murid, ya, menjadi teman, ya, agar mereka bisa terus berkembang menjadi manusia yang lebih baik, bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Serta saya akan selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, terutama guru, untuk mencari solusi pemecahan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Dan yang terakhir, saya akan memberi penguatan dan motivasi dalam pembelajaran di kelas. Itu Pak. Oke Pak, menurut saya sudah bagus sekali Pak Samsul. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan Pak Samsul. Oh iya, terima kasih loh Pak Imam ya, atas waktunya sudah bersedia membantu sharing bersama, berbagi, dan kita semua bisa menjadi guru yang menginspirasi bagi siswa-siswa kita. Oh iya Pak. Satu lagi Pak ya, terkait dengan hubungan apa yang kira-kira Pak Samsul butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Mungkin terkait dengan masalah ini, saya juga masih dalam memikirkan. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali ada masukan-masukan yang positif yang mereka berikan pada saya. Mungkin itu. Wah, ide yang bagus sekali Pak Samsul. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Pak Samsul juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Iya Pak Imam, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya, saran dan masukannya, dan sehingga sekarang saya merasa lebih enak dan lega dan mungkin bisa lebih tenang dalam melanjutkan tugas kami sebagai guru esok hari. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, baik Pak. Alhamdulillah, Bapak sudah menyelesaikan kegiatan coaching dengan baik, ya. Dan sekarang saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan coaching yang Bapak baru saja laksanakan. Nah, untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching tersebut, Pak? Terkait perasaan saya Pak, yang pertama saya merasa senang Pak, karena kompetensi yang saya harapkan kelihatannya sudah tercapai, dan saya juga merasa bahagia Pak, bisa menjadi coach dari coach saya dan bisa memfasilitasi coach saya dalam memecahkan masalah. Ya. Berdasarkan tujuan percakapan coaching yang ada di pra observasi tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan saat proses coaching berlangsung, Pak? Saat saya melaksanakan coaching tadi Pak, saya sudah mampu melaksanakan kompetensi coaching, diantaranya yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan umpan balik dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Ya. Izinkan saya memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang Bapak lakukan. Yang saya nilai yang pertama, saat pelaksanaan coaching Bapak sudah menunjukkan ketercapaian tujuan percakapan. Yang kedua, indikator-indikator yang Bapak ingin kembangkan di awal, seperti mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Semoga saya dapat mengembangkan kemampuan coaching saya pada kegiatan coaching berikutnya. Ya. Jadi itu Bapak umpan balik yang bisa saya